Tak dipungkiri, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, menjadi magnet media seiring dengan dilantiknya sang ayah menjadi presiden pada 2014. Ia anak sulung Presiden Jokowi yang sebelumnya dikenal lebih menutup diri pada media. Gibran lebih fokus menjadi pengusaha yang sukses di bidang kuliner, kemudian diikuti usaha-usahanya yang lain. Waktu itu Gibran Rakabuming sempat memberi pernyataan pada media bahwa ia tak tertarik pada dunia politik. Saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru, tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak. Nggak menarik atau nggak sekarang? Ya, masih nggak menarik untuk saya. Mungkin karena Bapak menjabat sebagai presiden? Ya nggak juga sih, tetap nggak menarik. Belum menarik untuk saya. Lompatan, percepatan, agar Solo lebih maju lagi. Saya ulangi lagi, lompatan. 6 tahun kemudian, pada tahun 2020, tiba-tiba ia muncul ikut memperebutkan tiket rekomendasi bakal calon wali kota dan bertarung di Pilkada Kota Surakarta tahun 2020. Pada sebuah kesempatan pertemuan dengan senior kelompok kultural PDIP, ia menjawab pertanyaan seniornya, mengapa ia tiba-tiba terjun di dunia politik. Bahwa ia bukan tidak tertarik pada dunia politik sama sekali, melainkan fokus membesarkan usahanya kala itu. Dan sebagai pengusaha, ia berdiri di tengah, melayani semua kalangan. Pilpres 2014 memunculkan polarisasi yang diwakili kata cebong untuk pendukung Jokowi, serta kampret untuk pendukung Prabowo. Kedua kutub ini bagaikan minyak dan air, tak bisa bersatu, bahkan saling menyerang. Gibran merebut tiket rekomendasi dari Ketua Umum PDIP untuk maju di Pilkada berpasangan dengan Teguh Prakoso. Gibran mampu menepis tuduhan bahwa tiketnya ke Pilkada Solo adalah privilege sebagai anak seorang presiden. Gibran nyata melakukan kerja-kerja politik saat itu untuk memenangkan hati masyarakat Kota Solo, hingga ia mampu meraih angka elektabilitas 3,5 kali lipat dari saat pertama mendapatkan rekomendasi partainya. Pasangan Gibran Teguh menang atas pasangan Bagio Suparjo dengan perolehan suara 86,5%. Sebagai magnet politik, magnet investasi, dan terutama sebagai magnet media, sesaat setelah dilantiknya Gibran sebagai wali kota Solo, tak pernah sepi dari tamu, baik tokoh maupun pejabat tinggi dari pusat. Masyarakat Solo diuntungkan dengan banyaknya program pusat yang dialokasikan di Solo. Belum genap setahun menjabat sebagai wali kota Solo, beberapa tokoh petinggi partai pun datang menemuinya di Solo. Ini menyeratkan bahwa karpet merah tergelar untuk Gibran maju sebagai pemimpin daerah di tempat yang lebih tinggi lagi. Tentu saja, ini mengundang polemik di masyarakat yang sebagian besar berharap Gibran bisa fokus meletakkan pondasi lompatan untuk kota Solo, seperti tagline-nya saat kampanye. Suara-suara agar Gibran melaju di DKI Jakarta atau di Jateng di 2024 nanti cukup kencang. Hal ini diperkuat dengan komunikasi politik yang diperlihatkan Gibran akhir-akhir ini. Misalnya, komunikasinya dengan Prabowo Subianto yang mengajarinya berkuda di suatu kesempatan saat berkunjung ke Hambalang. Yang terbaru, tiba-tiba Gibran berkunjung di kediaman Rocky Gerung. Bukan sesuatu yang aneh kalau politik itu cair, tapi cukup mengejutkan jika melihat latar belakang keduanya yang saling bertolak belakang. Rocky Gerung merupakan akademisi yang kemudian memutuskan terjun langsung dalam dunia politik sebagai pendiri Partai Serikat Rakyat Independen dan duduk sebagai majelis pertimbangan di dalamnya. Sebelumnya,
Roky Gerung juga turut membidani berdirinya Partai Indonesia Baru. Sebagai seorang aktivis, bersama beberapa tokoh lain mendirikan Setara Institute for Democracy and Peace, sebuah LSM yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Roky Gerung lebih banyak bergaul dengan tokoh yang beraliran sosialis. Terkenal juga sebagai dosen, selalu kritis pada pemerintah sekarang. Roky Gerung di mata teman-temannya dikenal sebagai sosok yang cerdas, intelek, elitis, dan fair. Walau tak sedikit juga yang memandang dia terlalu liberal untuk ukuran Indonesia pada umumnya. Sementara, Gibran Rakabuming adalah generasi milenial yang menempuh pendidikan di luar Indonesia. Nyaris tak pernah bersinggungan langsung dengan kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Tetapi, Gibran punya perjalanan spiritual yang tak disadari orang lain. Ia salah satu orang yang beruntung bisa masuk ke Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Ia juga wali kota Solo pertama yang mengikuti ritual malam satu suro dari Keraton Surakarta Hadiningrat maupun Puro Mangkunegaran. Bisa jadi, Gibran tak kenal kitab-kitab yang menjadi bacaan aktivis sosialis seperti teman-teman Roky Gerung. Maka, ketika dua tokoh ini berbincang 2 jam, menjadi sangat luar biasa. Lalu kira-kira, apa yang membuat Gibran menemui Roky Gerung? Yang jelas, mereka berdua memang punya kesamaan. Mereka sama-sama berpikiran out of the box. Kedatangan Gibran Rakabuming bisa diartikan sebagai upaya komunikasi politik awal Gibran masuk ke DKI Jakarta. Roky Gerung yang dicap sebagai orang yang rajin mengkritisi Presiden Jokowi menjadi penting untuk diajak berkolaborasi, mengakhiri polarisasi yang terjadi semenjak Pilpres 2014 dan berlanjut di Pilpres 2019 hingga sekarang. Yang jelas, pertemuan keduanya memang membuat publik kaget, namun sekaligus menjadikan suasana sempat mencair. Terlihat dari aneka komentar di pemberitaan tentang bertemunya kedua tokoh yang bertolak belakang ini. Rata-rata komen bernada canda, namun tersirat gembira. Ya, Gibran menang banyak. Pada akhirnya, semua bergantung pada partai politik pengusung dan Gibran pribadi untuk perhelatan Pesta Demokrasi 2024 nanti. Dan rasanya masih cukup waktu berharap ada legasi yang genuine ala Gibran di kota yang dipimpinnya saat ini sebelum lompat dari Solo. Masih fokus di Solo, itu aja. Masih fokus menangani COVID, pemulihan ekonomi, masih pekerjaan di Solo. 2024 juga masih lama, santai aja.